Aku ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Santai, cepat sembuh ya. Ya. Makasih Bu Nia. Sama-sama. Bu Dahlia. Di mana ini? Ini Om Dani bersembunyi kayaknya di balik logo. Om. Udah sakit? Pak Sekjur. Ini habis cabut gigi. Oh. Ya. Ngomong dong. Hai, Jiji. Iya, Zizi. Udah main dia, udah main tuh yang udah main. Besar aja Zizi. Oh, udah gede. Berdari, Pak. Oh, pantesan. Ibu nggak kelihatan. Iya, Pak. Bu Aini. Punten, Bapak. Bu Neng Gustini ada Bu Neng Gustini sudah. Sambil jalannya Bu, punten. Ya. Nah. Ya Bu Nia, apa kabar? Hai, baik. Alhamdulillah. Pak Sekjur sudah di kendaraan kah? Masih jalan menuju. Oke. Sambil jalan dari rumah dulu. Sangat, Bu. Ya kita tunggu dulu ya Pak, 1 menit lagi. Punten malam-malam ini acaranya. Ya nggak apa-apa Bu. Tadi ramai di jadwal itu, Bu. Jadwal itu kan di satu sisi harus sesuai dengan yang ditetapkan ya. Itu ini dinamikanya jadi luar biasa Bapak. Jadi hari per hari perubahannya. Betul. Mestinya dikoordinasi. Denat ya, seragam kan. Kalau ke prodi lagi. Iya makanya Pak. Ya udahlah. Bu Dahlia kayaknya siap menjadi ini pembawa acara ya Bu Dey kayaknya. Karena Bu Dey sedang sakit. Oh iya katanya oke. Makasih Bunda. Bunda makasih Bunda. Gimana sih Kakak? Apa jadi pembawa acara Kakak? Iya boleh ya Bu Nia ya. Iya. Bu Dey karena ada alasan katanya udah kalau nggak Bu Dahlia Zizi aja katanya. Zizi jadi pembawa acara. Aduh. Aku. Kok aku jangan aku dong. Bu Aini ada Bu Aini? Enggak on cam. Siap, punten lagi buang. Halo Pak, kita tunggu dulu atau kita mulai? Halo. Ya boleh. Tunggu aja. Oh, Nadia, Bu Nadia. Saya lagi ngedate. Bu Neng, nggak apa-apa menunggu beberapa saat. Nanti yang mengantarkan Pak Sekjur ya Bu Dahlia, soalnya Pak Kajur lagi ke Lampung ya Pak, Lampung Riau, Lampung kalau nggak salah. Ini kangen udah lama saya juga tidak ketemu ibu-ibu PBI, Bu Neng. Ketemu Bu Neng terakhir kapan ya waktu menyerahkan nilai ke prodi kayaknya. Itu PAI Bu, ada rapat PAI kemarin. Oh iya tadi siang, tadi offline ya. Oh iya benar yang offline. Itu. Dua menit lagi lah ya. Kalau ini kita mulai kasihan udah malam.
waktunya me time ini. Waktunya itu nonton drakor. Iya. Mm-mm. Bu Dian belum bergabung. Kayaknya dosen semester 3 deh. Oh, udah semester 3 aja. Sudah ada 1 menit lagi. Berarti total berapa orang, Bu Nia? Bu Leni diundang nggak? Yang semester 3 aja udah diundang semua. Dosen LB, dosen ini juga. Saya Dosen belum kelihatan Bu Leni. non prodi. Ayo kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa, Bapak Dr. Haji Sadin, SSMPD. Yang terhormat Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris, rekan-rekan dosen, baik dosen tetap maupun dosen luar biasa, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, khususnya yang mengampu mata kuliah di semester 3. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah bersedia bergabung dengan kami pada malam hari ini. Mohon maaf kalau awal weekend-nya sedikit diselang dengan rapat ini. Mudah-mudahan tidak banyak mengganggu. Insya Allah ini rapat yang penting karena saya sendiri juga belum banyak tahu apa yang akan terjadi minggu depan dengan PTMT. Sekali lagi terima kasih. Dan pada malam hari ini langsung saja ya Bu Nia ya, biar nggak kemalaman ya. Kita langsung buka saja acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita masuk ke pemaparan inti dari Buka Prodi, akan kita simak dulu pengantar dari Bapak Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa, Bapak Dr. Haji Sajidin, SSMPD. Kepada beliau, dipersilahkan. Mangga Bapak, sambutannya. Bapak. Apa ini opkan ya Ibu? Oh iya. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Syukur alhamdulillah kita bisa bersua dalam acara yang penting, dalam acara yang sangat menarik untuk kita bicarakan hari ini. Terima kasih Ibu Kaprodi atas undangannya, Ibu pengatur acara, Bu. Dan sekali lagi
kegiatannya. Jadi mohon maaf baru malam ini memang kita laksanakan. Ibu Bapak yang saya hormati, yang juga saya muliakan, Ibu Kaprodi, terima kasih atas undangan ini. Mewakili Bapak Kajur, saya ingin menyampaikan 1-2 hal terkait dengan kegiatan pertemuan tatap muka terbatas ini. Perlu dicatat, pertemuan tatap muka terbatas ini merupakan keputusan pada level rektorat. Jadi posisi kita hanya mengikuti atau menjalankan. Sifatnya Bapak dengan petunjuk diberikan oleh pimpinan, ya. Jadi di sini memang tidak pada posisi tawar-menawar, ya, termasuk juga pada level fakultas. Fakultas juga hanya atau hal yang pas yang dimohon ikuti keputusan. Kita dalam pengertian ini tajur atau sekjur dan termasuk juga pada tingkat prodi, ya, kita tidak atau belum tahu bagaimana sesungguhnya pelaksanaan pembelajaran ini. Hanya memang ada gambaran sedikit tentang pertama mekanisme dalam pengertian bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran itu. Kemudian yang kedua tentang bagaimana jadwal pengaturannya. Terkait dengan jadwal, semula memang kita akan mengikuti jadwal yang sudah kita miliki sebelumnya ditetapkan oleh fakultas atau dekanat. Jadi sekalipun saya pernah merubah, ya, tuntut ke program memang tidak mudah untuk perubahan. Secara saya menjadwal, misalnya saja macam, tetapi akan di pimpinan ternyata kita perlu pengaturan lagi rupanya. Nah, kaitannya dengan pengaturan ini ya kita nampaknya, jadi kita akan lihat perkembangannya. Yang jelas kewajiban Ibu Bapak nanti hadir sesuai dengan jadwal. Saya begitu saja. Yang paling sederhana dalam persoalan itu Ibu Bapak mengajar seperti biasanya dengan jumlah seadanya. Jumlah semua Ibu Kaprodi sekitar 27, ya, berapa? Yang jelas kita termasuk banyak, ya, dibandingkan dengan Pak Ud mungkin yang hanya belasan atau mungkin hanya kurang dari hitungan, kurang dari 10 kalau nggak salah. Nah, kita lebih banyak sebenarnya. Jadi berapapun jumlahnya peserta atau mahasiswa kita hadapi, ya. Sekalipun hanya 1 orang konsepnya, ya, sekalipun hanya 1 orang. Jadi di situ Ibu Bapak seperti mengajar biasa, ya, kemudian nanti tim operator akan merelay mungkin atau menyambungkan dengan Zoom yang dimiliki oleh fakultas. Jadi mahasiswa tentu akan diberi link dulu sebelum pembelajaran. Tugas-tugas tayangan kita siapkan seperti mengajar, artinya Ibu Bapak menyiapkan tayangan di proyektor, ya. Kalau biasa di presentasi Zoom itu akan ada, ya, tools-nya. Kalau sekarang saya membayangkan seperti di kelas. Jadi nanti PowerPoint-nya akan di di Zoom, ya, Zoom atau close up oleh proyektor. Karena ceritanya ada 2 proyektor atau mohon maaf, ada 2 kamera, ya, belakang dan depan. Mungkin depan untuk melihat materi-materi yang diberikan ke mahasiswa. Kalau belakang mungkin interaksi, ya, kemungkinannya begitu, interaksi antara guru dan dosen dan mahasiswa. Nah, itu hanya sepintas saja Ibu Bapak, ya, yang saya pahami, ya.
Yang jelas Ibu Bapak harus mempersiapkan materi ajar seperti layaknya offline seperti yang sudah. Namun demikian, tentu saja dalam pembelajaran ada juga yang sifatnya offline. Mohon maaf, sinkronus asinkronus ya, yang sifatnya penugasan dan langsung tatap muka langsung. Nah, Ibu Bapak perlu juga Ibu Bapak pahami bahwa jam belajarnya juga amat terbatas ya. Jadi maksimal pembelajaran yang 3 SKS itu 1 jam. Jadi Ibu Bapak bisa mengatur kalau 2 SKS berapa jam gitu ya, berapa menit ya. Ya kalau disederhanakan 45 menit, mungkin itulah hasil penyederhanaan dari 2 SKS itu. Jadi sisanya menjadi bagian dari penugasan, kira-kira begitu. Nah, hal lain Ibu Bapak ya, posisi mahasiswa di sini diberi kemerdekaan sesungguhnya, diberi kemerdekaan dalam pengertian mahasiswa bisa saja mengundurkan diri atau memutuskan untuk tidak melanjutkan offline ini. Tetapi mohon maaf, inisiatif itu harus keluar dari mahasiswa atau pendapat mahasiswa supaya memang pihak prodi atau fakultas tidak disalahkan ya oleh. Jadi masih negotiable dalam pengertian siswa masih diberi keleluasan untuk melanjutkan atau satu foto mungkin ya itu bisa ditangguhkan. Nah, misalnya ini tetap bisa atau harus dilaksanakan, dan kalau memang semester ini percobaan itu tidak dilakukan, kemungkinan tahun depan ya tentu saya masih melihat bahwa tatap muka itu memiliki luas ya atau lebih komprehensif ketimbang misalnya daring ya. Aspek-aspek penanaman nilai atau karakter mungkin ya kita tidak bisa tanamkan lewat daring ya. Sebab ada hal-hal juga yang harus kita amati di kelas atau perilaku di kelas yang benar-benar real ya. Nah, amanat ini Ibu Bapak mohon dilaksanakan ya dengan konsep ya bahwa mahasiswa masih tetap diberi peran untuk memilih. Nah, selanjutnya kaitannya dengan penjadwalan Ibu Bapak untuk sementara mungkin ya buka prodi hadir sesuai dengan jadwal yang dimiliki, kira-kira begitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, dan hal-hal lain nanti akan lebih detail dijelaskan oleh Ibu Kaprodi. Kiranya demikian Ibu Bapak, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih Ibu Kaprodi atas kesempatannya. Mohon maaf, saya hanya bisa menyimak ya di jalan dalam keterbatasan. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Turnuhun Bapak. Terima kasih Pak Sekjur atas pengantarnya. Fi amanillah Pak, semoga perjalanannya lancar. Amin. Hatur nuhun. Amin. Demikian Bapak Ibu pengantar dari pihak jurusan. Nah, cukup membuat pusing. Jadi gimana nanti itu? Hybrid berarti kan ya Bu ya? Baiklah, langsung jam. Baik, mudah-mudahan setelah ini, setelah pemaparan dari Bu Kapolri bisa lebih jelas apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, ini sudah saja ya atau yang Bapak dan bahasa Bapak Dr. Haji Sajib, Ibu
dari siswa Yani yang sedang sakit cepat sembuh. Ibu Dahlia MC malam hari ini, Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf, ini acaranya dilangsungkan di jam tidur karena dari tadi maraton di berbagai prodi ya, sehingga PBI sepertinya kebagian slot malam. Bagi sampai perubahannya dalam pelaksanaan tatap muka terbatas itu sudah wajib 11 November dengan tadi disampaikan berapapun jumlah mahasiswa. Terkait jumlah mahasiswa, 4 ini jadi tinggal berbagai hal sebetulnya. Kita sempat diskusi di forum pimpinan, salah satunya adalah yang pada awalnya patokan kita akan berpegang pada jadwal, tetapi dengan surutnya mahasiswa yang dalam hitungan hari sudah 6 orang, ini memungkinkan kita melakukan berbagai perubahan lain. Salah satunya adalah penyatuan kelas yang tadinya adalah kita akan sesuai jadwal. Kalau 4 orang dari kelas ABCD, di kelas D ada 4 orang, maka Ibu Dahlia akan mengajar 4 orang offline, 38 orang di belakang. Miss Fatin tuh dengan 38 orang di belakang. Nah, tetapi dengan perkembangan seperti malam hari ini yang surut 6 orang, sempat dikomunikasikan dengan Pak Wadek 1, apakah ada kemungkinan penggabungan dan lain-lain, karena dengan device yang disediakan satu untuk satu prodi dan satu kelas, tadi saya sudah iseng buat oret-oretan, maka ada beberapa mata kuliah yang berbentrok di mana-mana gitu ya. Nah, ini yang sedang jadi kami pikirkan lagi, prodi pikirkan lagi juga dengan kawan-kawan ketua prodi, bagaimana ternyata ini yang menyampaikan sedang diolah oleh fakultas, tetapi ada kemungkinan Bu Dahlia dikembalikan ke prodi. Jadi prodi punya waktu 2 malam untuk merancang jadwal untuk pertemuan tatap muka terbatas ini. Jadi Bu Dahlia makin deg-degan sebenarnya gitu ya. Tapi kemungkinan akan kalau digabungkan hanya ada satu kelas yang hibrid gitu ya, dengan penyesuaian jadwal dan lain-lain pastinya, karena mereka gabungan dari kelas A, B, C, D dengan jumlah yang nggak banyak sih, sedikit-sedikit gitu ya. Mungkin jadwal kemudian bisa disesuaikan, karena kalau mengubah absen bisa disesuaikan, karena kalau mengubah jadwal itu bentroknya banyak, ilmu akhlak bentrok dengan ilmu fikih, dengan critical listening juga pada waktu yang bersamaan, dengan slot yang sangat terbatas. Yang kedua adalah durasi Zoom 60 menit, tapi dengan 20 menit jeda untuk penyemprotan. Jadi itu kita dosen tidak bisa stay di ruangan berarti kan, karena dosen juga harus meninggalkan kemudian kembali lagi. Kalau dibuat beberapa slot. Yang ketiga adalah tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjur, betul bahwa pertemuan tatap muka terbatas adalah hak mahasiswa, jadi kita tidak boleh mendorong pembatalan. Jadi pembatalan silakan saja kalau mereka mau membatalkan, tetapi itu tidak datang dari kita. Jadi prodi sifatnya, prodi dan dosen-dosen di prodi sifatnya melayani kebutuhan mahasiswa. Apabila di tengah perkuliahan kemudian banyak mahasiswa yang merasa cemas membayangkan ya, critical listening sekian orang, sekian durasi yang ditanya itu lagi, kemudian cemas pertemuan berikutnya ingin mengundurkan diri dari offline, itu mereka masih diperkenankan melakukan pembatalan, tapi sifatnya tidak dari kita gitu ya. Jadi mahasiswa diberi ruang untuk membatalkan kontrak mereka gitu ya untuk offline. Yang ketiga adalah yang akan terjadi, kemungkinan yang lain adalah adanya banyak mahasiswa yang sudah ada di Bandung, tapi mereka tidak ada di list di universitas. Hasrat jumlah mahasiswa yang terbatas itu digabungkan menjadi satu kelas gitu. Nah, kita berpegang kepada list yang dirilis oleh universitas, karena di sana mereka sudah dilihat segala persyaratannya sudah terpenuhi, termasuk izin dari orang tua.
gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu dosen mungkin akan mengabsen dan lain-lain. Yang offline itu hanya mereka yang namanya ada di list dari universitas, kan. Yang berikutnya adalah untuk 3 SKS 60 menit, berarti kalau untuk 2 SKS silakan disesuaikan. 60 menit itu maksimal. Jadi Bu Dahlia critical listening 3 SKS, 2 SKS. 2, berarti mungkin di antara 45 60, tapi 60 itu yang paling maksimal gitu kan. Gitu. Dan yang lainnya adalah sebentar. Oh iya, kalau saya sendiri belum punya bayangan gitu ya ruangan kelas itu seperti apa. Kalau ngintip-ngintip seperti yang di luar negeri mah asa sudah canggih ya, sepertinya semua akan baik-baik saja. Tapi tadi Pak Wadek juga mengatakan kita monef mulai hari Senin, tapi memang kita harus siap dengan keriuhan dan kalaupun ada kekacauan ya sudahlah ya, ini minggu pertama gitu kan. Sungguh tidak bisa membayangkan gitu masuk ke kelas. Yang jelas ada operator di sana gitu ya. Tapi apakah dari 60 menit itu akan sesuai rencana tersampaikan 60 menit di hari Senin? Udah lihat di hari Senin, belum tahu juga. Apakah ada technical problem dan lain-lain? Belum tahu juga gitu ya. Tapi itu akan terus diperbaiki sampai akhir pertemuan semester ini. Lagi ya, pembatalan. Udah ya, paling itu saja. Oh iya, mungkin ada mahasiswa yang ini tentang mitigasi resiko ya, ada yang sakit dan lain-lain, itu mereka akan langsung dirujuk dari kelas itu ke poliklinik gitu ya. Paling itu yang disampaikan. Ruang perkuliahan gedung B untuk PBI belum tahu ruang yang mana, lantai yang mana, bentuk ruangannya sudah seperti apa. Itu belum tahu apakah device-nya sudah nampak seperti apa. Mungkin kita masih harus menunggu di hari Sabtu dan Minggu. Bu Dahlia makin deg-degan karena saya hari Rabu jadi masih agak tenang gitu ya. Critical reading masih hari Rabu. Paling itu aja Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan menikmatilah segala prosesnya. Apabila kemudian nanti banyak persoalan sepanjang jalan ya kita akan perbaiki pelan-pelan ya, khususnya untuk di PBI yang tadi jumlahnya lumayan banyak. Sesudah biologi yang rekor, PIAU dengan kimia yang paling sedikit. Nah, PBI lumayan masuk ranking sekian karena 6 orang mengundurkan diri gitu ya. Gitu, mudah-mudahan kita masih belum tahu apakah besok masih akan ada yang mengundurkan diri lagi atau tidak. Jadi memang semuanya masih belum pasti. Yang pasti adalah hari Senin kita akan bertemu di prodi gitu, di kelas gitu ya. Paling itu saja dulu Bapak Ibu. Saya kembalikan ke MC. Apabila Bapak Ibu mengalami kebingungan, saya juga masih bingung, tapi insya Allah jadwal bila sudah selesai, sudah dapat approval dari dekanat, akan prodi langsung share kepada Bapak Ibu. Gitu. Itu saja. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kaprodi. Iya, makin kesimpulannya itu satu tapi lagi. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu kita masih ada waktu sebetulnya. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan kaitannya dengan PTMT, ingin berbagi keresahan juga mungkin atau gimana. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Bu Neng, Bu Andewi, Bawa ada pertanyaan? Iya, tadi saya terlambat masuk, terus tadi saya terlambat masuk di PAI pun siang tadi terlewat ternyata. Saya juga buka WA, tapi tiba-tiba ada setelah selesai baru buka WA, jadi belum mendengar poin-poin inti. Nggak usah utuh lah, poin-poin inti berkenaan dengan tatap muka terbatas ini. Dan barusan pun pas sekjur terakhir. Yang masih bingung
apakah ketika misal saya ngajar kelas D hari Selasa jam ke-4 ke-5, terus siswanya 4 misal di kelas A 4, kelas B 4, kemudian digabung offline-nya di satu kelas. Berarti kalau hibrid, yang online-nya pun di jam yang sama gitu. Gimana? Begitu bukan? Misal contoh sederhana, saya ngajar kelas A, kelas B, semester 3. Misal di kelas A 5 orang yang siap offline. Di kelas B 5 orang siap offline. Jumlah 10. Sementara yang kelas A jam ke-4, yang kelas B jam ke-5. Digabung kelasnya menjadi satu kelas. Nah, pada saat saya mengajar ke kelas A, kelas B yang digabung itu di jam misal di jam yang ditentukan adalah jam ke-4 12.30. Yang online-nya gimana? Juga 12.30. Kalau hibrid berarti 12.30. Nah, jumlahnya kalau jadi 60. Nah, jadi begini. Kalau memakai skema awal bukan skema malam ini ya, karena malam ini Bu Dokter sudah ada perubahan lagi. Nah, itu yang saya tidak akan bisa respon fix karena jadwal juga belum disusun ulang. Jadi awalnya adalah mereka yang mengontrak itu per kelas. Jadi kalau kelas A, dia offline di kelas A bersama dengan teman-temannya. Itu kan tidak mengganggu jadwal kan? Tidak mengganggu jadwal. Jadi kelas A tidak mengganggu jadwal. Tidak mengganggu. Kalau tidak mengganggu jadwal. Persis. Kita di kelas dengan yang offline, tapi juga dengan yang online nggak ganggu kan? Kita biasa begitu. Begitu. Ya, itu tidak akan terganggu. Jadi si hibridnya bisa berjalan gitu kan. Tetapi di tataran real offline-nya ketika prodi PBI diberi satu kelas, dengan satu alat, itu semua bentrok yang offline-nya. Jadi hari Senin itu ada beberapa tidak bisa dapat mata kuliah karena keterbatasan alat dengan keterbatasan ruangan. Maka malam ini ada wacana penggabungan dan prodi harus menyusun ulang jadwal offline dengan hibrid, dan PBI belum menyusun itu. PBI dengan beberapa prodi lain belum, baru fisika yang selesai. Nah, jadi jawaban secara kepada hati nurani buka prodi, saya suka sebenarnya. Itu kan saya ngajari 1 jam itu kan. Tetapi secara perasaan senang banget. Jadi hanya ngajar di 100 menit gitu. Tapi secara hati nurani enggak apa ya, ya disatuin gitu, 60 orang disatuin, berarti presentasinya kalau presentasi 2 gitu. Kalau kita satu-satu juga jumlahnya harus melampaui 100 menit gitu. Ya, nah itu yang sedang dipikirkan melalui penjadwalan lagi. Kalau saya bayangannya disampaikan oleh Buka Prodi pada pembuat jadwal, maksud saya begitu. Ini masih pikiran saya. Misalnya kelasnya Bu Dahlia hari Senin 18 orang offline di jam berapa Bu Dahlia? Jam ke-3 apa ke-4 ya? Hari Senin tuh. Ketiga ke-4. Nah, kalau saya berpikir penuh atau asinkronus gitu. Jadi tidak selesai di situ. Kalau selesai di situ, saya setuju dengan yang Bu Dr. Andewi sampaikan, ada hak mahasiswa yang juga tidak terpenuhi. Saya setuju itu. Gitu. Nah, cuma rancangannya ini yang masih 2 hari harus disiapkan, sampai saya gatal-gatal lagi ini menyiapkan karena fisika sudah selesai jadwalnya.
ini ketua prodi mama-mama masih berkumpul diskusi ini di klub tertentu gitu. Nah, paling itu nanti penjadwalannya kita share sesudah kita konsulkan ke pimpinan. Tapi saya menangkap pesan bahwa hak mahasiswa kita tidak boleh sampai ini. Thank you. Siap. Cukup. Terima kasih Ibu Andewi. Sedikit menyimpulkan obrolan barusan, berarti itu tuh seperti misalkan kelas yang bukan gabung, yang hybridnya itu kita ambil slotnya kelas C saja. Berarti mahasiswa dari 18 orang itu yang kelas A, B, dan D seperti pindah kelas ya Bunya ya? Iya, persis. Itu yang terbayang ya, yang paling logis yang seperti itu. Ya. Jadi yang lain berjalan normal gitu seperti kita daring biasa gitu ya. Kalau secara mengajar sih mungkin sebenarnya lebih mudah ditambah ya. Jadi 5, tapi 5 banyak banget. Jadi yang ABCD yang online tetap online, nah kemudian 18 ini di jadwal yang berbeda, tapi sulit penjadwalannya dan melelahkan juga buat kitanya. Iya. Jadi seperti mengajar 5 kelas gitu ya. Bukan hanya itu. Tapi ketika kelas B dipisah menjadi dua moda, mereka dipisah dari komunitasnya gitu. Jadi sebenarnya mending hibrid, lebih aman seluruhnya di kelas yang di jam yang sama, yang satu di barisan, yang offline, yang online. Jadi mereka seolah terpisahkan dari komunitasnya. Itu pun tidak sederhana, akan memunculkan persoalan lain. Apalagi ketika kelompok, misal, ini kan tengah-tengah ya, dari rekan begitu. Terus yang satunya memilih offline, yang duanya memilih online. Itu memang betul. Ya itu betul. Kita memulai lagi berarti pindah dari offline ke daring, kemudian ke hibrid. Ini new challenge betul ya. Saya kasih tayang ya. Ini oret-oretan tapi belum betulan. Jadwal normal. Sudah tayang ya di jadwal normal. Ini ilmu akhlak 1-2. Tapi kita slotnya 1 gitu. Slot kelasnya 1, device-nya 1. Ini di jam 3-4 aja akan berbentrok antara critical listening kelas A dengan ilmu akhlak di kelas B. Kalau ilmu 60, maka di jam kedua bisa critical listening kelas D, tapi tunggu ini ada jam, jadi semuanya semua jam dari jam pertama sampai jam terakhir harus dipakai tanpa jeda 20 menit untuk penyemprotan. Ini masih simulasi karena ternyata ada gagasan lain dari Pak Dr. Adam fisika, dan ini belum saya lihat lagi lebih teliti, nanti Sabtu Minggu insya Allah. Sabtu Minggu insya Allah dilihat lagi, mudah-mudahan oke. Ya mudah-mudahan. Prodi makannya. Turnuhun. Itu simulasi. Mari. Ya. Ini lagi di mana Bu Dr. Andewi ya? Wah, ini lagi di tempat yang menyenangkan. Jadi kepo. Silakan Bu Dahlia. Kalau Rafi begini, kan jalan malam-malam Rafi. Baik, terima kasih Ibu Dr. Andewi dan Ibu Prodi. Bapak Ibu, barangkali masih ada pertanyaan apa yang ingin disampaikan? Silakan. Ibu Aini, Pak Toib. Idem. Apanya? Hanya yang idem. Orang pusing, berarti idem pusingnya.
Nanti sesuai dengan prak-prakannya aja ikut. Apa itu Ya. prak-prakan? Baik. Terima kasih Bu Aini. Yang lain mungkin Bu Fatin. Batin sudah cukup bingungnya. Bingungnya. Belum ini ya Bu, kebayang. Belum kebayang. Ya. Kalau mata kuliah saya mungkin Paling relatif lebih ya Kak. Karena tidak ada presentasi kelompok seperti itu. Tapi Dewi tadi, aduh saya juga nggak kebayang harus gimana karena mereka sudah ada di kelompok masing-masing selama setengah semester lebih kan. Betul. Nah Bu Dahlia, ini yang menarik juga Bu Neng dari Bu Dokter Ida Farida. Bu Dokter Ida tuh sesinya sesi presentasi. Tapi kemudian yang ada di kelas adalah bukan presenter. Yang offline itu peserta semua katanya ya. Nah, beliau bertanya efektivitasnya gimana, yang presentasinya gitu kan, karena nggak ikut pertemuan tatap muka terbatas, tetapi yang malah audiensnya yang ada di situ. Nah itu sudah muncul wacana seperti itu. Pak Dr. Heri, terima kasih sudah hadir. Ya itu sama ya Bu Neng ya. Iya sama Bu, gimana Pak? Jadi kan kita dari awal sudah ngeplot gitu ya, ada kelompok, presentasi kelompok gitu. Apakah ketika offline berubah gitu ataukah bagaimana? Ataukah memang disesuaikan dengan awal ataukah memang kita buat lagi istilahnya skenario pembelajaran sesuai dengan kondisi offline gitu atau gimana ya Bu? Baik. Kita hadir dulu saja lah di pertemuan minggu ke-1 ya Bu Neng ya. Sebenarnya kan kita tinggal sisanya antara 4 dan 5 pertemuan saja termasuk UTS kan sebetulnya sudah tinggal sedikit gitu. Mungkin kalau saya berpikir ya sudahlah 4 pertemuan kita lihat hibrid teknisnya gimana, kendalanya gimana, tantangannya gimana. Tapi kita menyiapkan materi backup barangkali yang hibridnya meleset gitu di LMS kita tetap siapkan plan B-nya gitu barangkali yang 4 pertemuan ini memang rumit gitu sih. Supaya mahasiswa tidak komplain merasa dirugikan dengan sistem yang baru ini gitu. Paling gitu sih kalau saya berpikirnya itu yang paling aman, kita jalani hibrid buat plan. Betul. Nah nanti plan B-nya di LMS sebaiknya sih menurut saya itu akan tetap jalan supaya aman lah gitu ya. Mahasiswa tidak ibu ada ini jadi tidak puguh gitu, enggak gitulah. Paling gitu ya Bu Neng ya. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Bu Dahlia makin gemes itu hari Senin. Sementara go with the flow dulu ya berarti ya. Kita ikuti alur aja dulu. Ya, mau tidak mau seperti itu. Terima kasih Bu Neng sudah menyampaikan keresahannya. Barangkali ada lagi teman-teman yang mau dicurhatkan. Silakan, tidak ada. Pak Ruli, Pak Darwis, Ibu Predari, Pak Toyib. Barangkali ada. Cukup kayaknya. Baik, kalau memang sudah cukup, kita maaf Budi, ada satu pertanyaan. Kalau misalnya nanti, adakah kemungkinan mahasiswa yang belum terdaftar itu tiba-tiba datang hari Senin? Ada kemungkinan, tapi pasti itu di luar rilis nama yang dari universitas. Dan apakah diizinkan? Diminta ke prodi aja. Nanti saya standby hari Senin. Baik. Informasi kemarin itu tidak diizinkan. Ya, tidak diizinkan. Ya. Paling nanti oleh dosen diarahkan ke prodi aja gitu ya Pak Dr. Heri. Suka sakit hati pilih Punung cenah abdi tetos di Bandung ditolak sama Bu Dahlia ke kelas. Nanti kita elus-elus di prodi deh. Iya. Tapi tidak diizinkan masuk. Baik. Terima kasih. Siap, berarti disuruh menyimak dari prodi dulu aja, sok buka laptop jadi prodi.
di meja merah. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada rapat malam hari ini. Kita sambil belajar juga, ini kan seperti mengulang situasi hampir 2 tahun yang lalu, Maret 2020, ketika kita terpaksa harus mengubah moda pembelajaran. Waktu itu malah nggak ada waktu ya, pengumuman malam, besoknya sudah harus berubah. Nah, alhamdulillah ini masih ada waktu 2 hari untuk berpikir, untuk menyiapkan, dan lain-lain. Terima kasih juga Ibu Kaprodi dan Pak Sekjur yang sudah memfasilitasi kami untuk sosialisasi ini. Jadi ada sedikit bayangan lah apa yang harus dilakukan. Kita tutup rapat pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat malam, selamat berakhir. Atur nuhun kasadayana. Nuhun sadayana. Kantun. Ya, mangga nuhun. Bu Dahlia semuanya. Makasih Bu Dahlia, Bapak Ibu.